Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi GMP dan SSOP. GMP meliputi dua, yaitu ada persyaratan lokasi dan bangunan, dan yang kedua persyaratan operasional. Untuk lokasi, itu bebas dari pencemaran yang bersumber dari 1. Sawah rawa, pembuangan kotoran atau sampah. 2. Kepadatan penduduk. 3. Penumpukan barang bekas. 4. Perusahaan lain. 5. Rumah fasilitas lain yang sama letak dan kegunaannya. 6. Pekarangan yang tidak terpelihara. 7. Sistem saluran pembuangan air yang kurang baik. Untuk bangunan, itu terdiri dari umum dan tata ruang. Yang ketiga itu ada layout. Faktor-faktor yang dipertimbangkan yaitu alur produk, kontaminasi silang, lalu ada ventilasi, perlindungan terhadap kontaminasi dari luar. Ruang-ruang terpisah yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu beberapa tahap pengolahan harus dipisahkan. Yang kedua, ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan. Yang ketiga, beberapa ruang penyimpanan memerlukan kondisi khusus. Untuk bangunan, yaitu ada dinding dan lantai, atap dan langit-langit, pintu dan jendela, penerangan, dan yang terakhir ada ventilasi dan pengatur suhu. Ketiga, ada fasilitas sanitasi. Yang pertama, umum. Bangunan dilengkapi fasilitas sanitasi yang dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higienis. Kedua, ada sarana penyediaan air. Bangunan dilengkapi sarana penyediaan air yang terdiri dari sumber air, perpipaan, tempat persediaan air, mampu menyediakan air bersih, pemanasan, dan bahan sarana penyediaan air memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketiga, sarana pembuangan. Bangunan dilengkapi saluran pembuangan, tempat buangan padat, sarana pengolahan buangan, dan saluran pembuangan terolah, dapat mengolah dan membuang buangan padat, cair, dan atau gas yang dapat mencemarkan lingkungan. Pemasangan dan bahan sarana pembuangan memenuhi ketentuan yang berlaku. Keempat, ada sarana toilet. Yang pertama, letak tidak langsung ke ruang pengolahan. Kedua, dilengkapi bak cuci tangan. Ketiga, ada tanda pemberitahuan untuk karyawan. Keempat, jumlah cukup sesuai jumlah karyawan. Yang kelima, sarana cuci tangan. Yang pertama, pada tempat-tempat yang diperlukan. Kedua, air mengalir, dilengkapi sabun, alat pengering, dan tempat sampah. Jumlah cukup sesuai jumlah karyawan. Lalu ada alat produksi. Yang pertama, alat dan perlengkapan sesuai persyaratan teknik dan higienis sesuai dengan jenis produksi permukaan pada kontak dengan makanan halus, tidak berlubang, mengelupas, menyerap, atau berkarat. Bagian 2, persyaratan operasional. GMP. GMP itu memiliki tujuan membantu unit pengolahan mengembangkan dan menerapkan GMP yang meliputi yang pertama, seleksi bahan baku, yang kedua, penanganan pengolahan, yang ketiga, bahan pembantu, yang keempat, bahan kimia, yang kelima, pengemasan, yang keenam, penyimpanan, dan ketujuh, distribusi. Untuk seleksi bahan baku, itu asal sumber bahan baku, jenis dan ukuran, mutu, dan jenis olahan. Yang kedua, penanganan dan pengolahan, itu berdasarkan waktu, temperatur, teknologi, segar, beku, kaleng, kering, dan lain-lain, dan peralatan. Yang ketiga, bahan pembantu dan bahan kimia. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong tidak merugikan atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standar mutu. Yang kedua, bahan yang akan digunakan harus diuji organoleptik, fisik, kimia, dan mikrobiologi. Yang ketiga, bahan pembantu dan bahan kimia. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong tidak merugikan atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standar mutu. Bahan yang akan digunakan harus diuji organoleptik, fisik, kimia, dan mikrobiologi. Yang keempat, pengemasan. Pengemasan itu dapat melindungi dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar, tidak berpengaruh terhadap isi. Bahan tidak dapat mengganggu atau mempengaruhi mutu, dapat menjamin keutuhan dan keaslian isi. Tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, pengangkutan, dan peredaran, tidak merugikan atau membahayakan konsumen, bersih, saniter, dan steril. Yang kelima, ada penyimpanan. Bahan dan hasil produksi disimpan terpisah, bersih, bebas serangga, binatang, pengerat, atau binatang lainnya. Ditandai dengan ditempatkan secara jelas, misalnya
sesuai atau tidak sesuai standar sudah belum diperiksa. Penyimpanan menggunakan sistem kartu, identitas jelas, nama, tanggal penerimaan, jumlah asal, tanggal dan jumlah pengeluaran, tanggal dan hasil pemeriksaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, bahan berbahaya, insektisida, rodentisida, disinfektan, bahan mudah meledak, dan lain-lain. Disimpan secara terpisah. Yang keenam, ada distribusi. Itu ada jenis produk, jenis alat angkut, dan kondisi penyimpanan. 8 kunci persyaratan sanitasi. 1. Keamanan air dan es. 2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Pencegahan kondisi kontaminasi silang. Menjaga fasilitas mencuci tangan, sanitasi dan toilet. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan vaksin kimia yang benar. Pengawasan kondisi kesehatan personil karyawan. Menghilangkan pes dari unit pengolahan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.